Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Ya, apa kabar? Luar biasa. Wah, semangatnya luar biasa ya. Baik, untuk sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai tentang sosialisasi politik. Baik, langsung aja ke teori maupun diskusi kita pada sore hari ini mengenai sosialisasi politik. Dan yang pertama akan menyampaikan mengenai pengertian sosialisasi politik itu seperti apa. Oke, silakan Mas Syofa, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Novita. Di sini kita akan membahas tentang pengertian sosialisasi politik. Pada bab ini, saya sebagai presentator pertama itu ingin memberikan penggambaran awal bagaimana tentang sosialisasi politik itu sendiri. Oke, kita mulai untuk membahas sosialisasi politik ini. Kita perlu menggali dulu kenapa kita membahas sosialisasi politik. Sosialisasi politik itu merupakan titik awal seseorang dinamakan mereka mulai mengenal apa itu politik. Nah, itu namanya sosialisasi politik. Sosialisasi seseorang individu kepada orang lain, bagaimana dia bersikap, bagaimana berattitude, dan juga motivasi kognitif afektif dia terhadap lingkungan sekitar. Socialization in the most general sense is the process through which individuals acquire the social knowledge and skill necessary to enable them to interact with others. Jadi, bagaimana dia berproses terhadap orang lain, bersosialisasi terhadap orang lain. Sebenarnya antara sosialisasi itu seperti apa, politik itu seperti apa, itu udah ada penjabarannya sendiri, dan ternyata memang tidak ada satu pokok pakem yang menceritakan bahwasanya kayak mungkin kalau matematika rumus ini ditemukan oleh satu orang, ya cuma satu aja. Enggak, kalau sosialisasi politik ini ternyata tidak bisa dijadikan pakem, satu teori yang benar adalah seperti ini. Banyak sekali perspektif tentang sebuah sosialisasi politik. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya sebuah individu sebagai anggota masyarakat yang memperoleh nilai keyakinan sikap perilaku dari masyarakat. Jika dikaitkan dengan sosialisasi politik, maka yang akan diperoleh individu adalah sikap kita berpengaruh yang berhubungan dengan dimensi politik yang ada. Dengan adanya pengaruh itulah seseorang bisa mengetahui bagaimana dasar kita dalam berpolitik. Mungkin kita lanjut ke materi berikutnya dulu ya. Nanti untuk tim penanggap bisa menanggapi hasil materi yang disampaikan oleh para pemateri. Kita lanjut ke materi yang kedua dulu dari Mbak Nandika. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan mengenai fungsi dan tujuan sosialisasi politik. Ya, makasih atas waktunya. Saya akan membawakan materi mengenai fungsi dan tujuan sosialisasi politik. Nah, yang pertama kita bahas tentang fungsi sosialisasi politik dulu ya. Yang pertama adalah untuk melatih individu. Jadi setiap manusia itu kan pasti menginginkan kekuasaan ya. Dalam sosialisasi politik ini kenapa bisa melatih individu? Karena di dalam sosialisasi politik itu secara tidak langsung bisa memberikan asupan terhadap bagaimana caranya kita untuk mencapai suatu tujuan. Jadi secara tidak langsung dengan adanya sosialisasi politik, kita bisa tahu bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang kedua itu adalah mengubah, membentuk, dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa. Misalnya kebudayaan politik di era reformasi dan era Orde Lama serta Orde Baru itu kan pasti berbeda. Nah, perubahan kebudayaan politik ini merupakan suatu penyesuaian kondisi dan perlakuan dalam sikap politik agar bagaimana caranya proses politik itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu bisa melalui sosialisasi politik. Yang ketiga itu memelihara kebudayaan politik suatu bangsa. Nah, sosialisasi politik ini diperlukan untuk memelihara kebudayaan politik. Di Indonesia itu kan ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar Republik Indonesia. Nah, bagaimana caranya undang-undang tersebut bisa terpelihara dengan baik dan bisa tetap menjadi dasar hukum di Indonesia. Nah, itu caranya dengan melalui sosialisasi politik. 4, itu ada meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang dunia politik.
tidak semua orang itu kan mempunyai pemahaman politik yang sama. Jadi melalui sosialisasi politik setidaknya bisa menyamaratakan pengetahuan seseorang mengenai bagaimana sih politik itu, bagaimana sih dunia politik itu. Nah, yang kelima ada mengajarkan nilai-nilai yang ada di politik. Jadi nilai-nilai dalam politik itu mengajarkan masyarakat untuk menjadikan politik itu sebagai suatu budaya. Nah, budaya politik yang diajarkan lewat nilai-nilai yang berlaku dalam politik itu menjadi suatu penentuan sikap secara psikologis pada sistem politik yang mengalami proses internalisasi ke dalam diri. Untuk selanjutnya adalah tujuan politik ya. Nah, yang pertama itu ada memperluas pemahaman dan penghayatan serta wawasan terhadap masalah-masalah politik yang berkembang. Nah, yang kedua ada mampu meningkatkan kualitas diri sendiri atau orang lain dalam berpolitik sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. Materi selanjutnya yang mengenai agen sosialisasi politik yang akan disampaikan oleh Mbak Julian. Jadi agen sosialisasi politik ini adalah individu atau kelompok yang memberikan pengetahuan, wawasan, nilai dan sikap politik terhadap individu atau kelompok lain gitu. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu mempunyai peran penting untuk menentukan proses sosialisasi nilai politik terhadap individu gitu ya. Terus yang kedua adalah sekolah. Ketika seorang atau individu itu keluar dari lingkungan sekolah keluarga adalah sekolah, di mana sekolah itu bagian dari lembaga pendidikan, kemudian di situ individu atau siswa akan mendapatkan pengetahuan politik, nilai serta sikap politik dari pendidiknya atau tenaga pendidik atau bisa kita bilang guru. Nah, terus yang ketiga adalah peer group atau teman sebaya. Habis dari lingkungan keluarga, terus mereka ke lingkungan pendidikan, selanjutnya ke lingkungan teman sebaya. Lingkungan teman sebaya itu bisa ada dua hal yang terjadi, bisa memperkuat pengetahuan atau nilai politik yang sudah dimiliki oleh seorang individu atau justru bertentangan dengan nilai atau pemahaman politik yang sudah didapatkan oleh individu tersebut gitu. Kemudian yang keempat adalah tempat kerja. Tempat kerja ini sama seperti halnya teman sebaya. Di lingkungan kerja itu sendiri ada yang punya pandangan politik A, politik B, C, D, segala macam sampai Z, dan itu semakin beragam karena di tempat kerja ini merupakan proses individu sudah masuk ke tahap dewasa. Kemudian yang kelima adalah media massa. Udah nggak diragukan lagi gitu bahwa media massa merupakan agen sosialisasi politik yang punya dampak serta peran besar terhadap sikap ataupun nilai politik seorang individu gitu. Kemudian yang keenam adalah kontak politik langsung. Kontak politik langsung ini ketika individu secara langsung melakukan interaksi dengan organisasi, pemerintah, ataupun lembaga politik yang secara aktif berperan dalam aktivitas politik itu sendiri. Contoh dan bentuk sosialisasi politik ini memang sebenarnya adalah tindak lanjut dari agen sosialisasi politik. Jadi untuk memperluas pemahaman suatu masalah yang berkembang di sosialisasi politik dengan pola yang berkesinambungan tentunya ini bisa menjadikan contoh dan bentuk yang terjadi di sekitar lingkup kita. Yang pertama itu saya mengambil contoh sosialisasi politik dalam masyarakat karena kenapa masyarakat? Karena masyarakat sendiri pun dalam lingkungan masyarakat sendiri pun dapat terlaksana dengan baik kalau kita lihat dengan adanya lingkungan sosial, ekonomi dan budaya di mana seseorang tersebut yang sedang berada ini menjadikan sosialisasi politik sendiri bisa berkembang gitu. Jadi contohnya aja kalau misalnya di lingkungan masyarakat itu mengenai pemilihan kepala desa maupun ketua RT yang ada di lingkungan kita itu kan itu sudah menjadi salah satu juga di mana sosialisasi politik yang terjadi di masyarakat juga bisa mendapatkan ilmu. Bagaimana sih caranya kalau misalnya ada pemilihan? Jadi jika para kandidat itu juga melakukan sosialisasi mengenai mungkin visi misinya mereka. Terus selain itu juga mungkin dalam kehidupan masyarakat juga setiap orang kan selalu menjalankan sistem politiknya juga. Terus yang kedua adalah contoh sosialisasi politik dalam lingkungan keluarga. Kenapa saya mengambil contoh politik dalam lingkungan keluarga? Tadi sudah disampaikan bahwa keluarga ini kan menjadi hal yang penting dalam berbagai hal gitu. Juga memiliki sarana sebagai sosialisasi politik.
Terus contoh proses itu antara lain tentang pemilihan umum, kan terkhusus untuk pemilihan pemula itu kadang juga bingung kan. Peran dari keluarga yang memberitahukan informasi mengenai pemilihan umum untuk pemula itu seperti apa, dan juga agar pemilih pemula tersebut tidak merasa bingung dan paham akan tujuan dari pemilihan umum tersebut. Baik, yang terakhir, contoh yang sosialisasi politik yang saya ambil yaitu media massa. Dan media massa kan sebagai bentuk penyebaran informasi kepada khalayak. Salah satu contoh terbaru yang akan disosialisasikan kepada masyarakat, terutama hal-hal yang penting yang berhubungan dengan fungsi kehidupan sosial, bisa melalui media online, media cetak, maupun media televisi radio. Contoh lainnya adalah mungkin kita sering menyaksikan di televisi kita, mendapatkan informasi-informasi mengenai hal-hal tersebut yang berkaitan dengan perkembangan sistem politik yang ada di Indonesia. Dari obrolan-obrolan mengenai dunia politik melalui program acara talk show, atau juga bisa penayangan iklan layanan masyarakat berkaitan dengan politik, semisal mengenai pemilihan umum dan lain sebagainya. Mulai sesi bertanya dan diskusi dari tim penanggap, mungkin bertanya atau mau menanggapi, siapa dulu? Saya dulu ya. Oke, Bantu baik. saya. Ya, Ardia Zahra, silahkan. Ya, saya Zara dari tim penanggap. Ya. Jadi pertanyaan yang mau saya tanyakan ke teman-teman penyaji materi pada hari ini, yang pertama, tujuan dari sosialisasi politik sendiri itu kan sebenarnya untuk memperluas pemahaman, penghayatan, serta wawasan kita terhadap masalah-masalah politik yang berkembang. Akan tetapi yang terjadi pada saat ini seringkali banyak anak muda yang mempunyai pola pikiran menuju ke arah radikalisme maupun rasisme. Bagaimana peran dari agen sosialisasi sendiri dalam mensukseskan pemahaman terkait sosialisasi politik? Baik, Mbak Ardian Zahra yang sudah memberikan pertanyaannya mengenai tadi yang pertama adalah tujuan sosialisasi yang memperluas pemahaman, tapi ada kaitannya dengan anak muda yang berpola pikir radikalisme ya, dan rasisme. Mungkin saya mencoba untuk menanggapi dulu ya mengenai peran dari agen sosialisasi itu. Kan agen sosialisasi politik bagi individu kan khususnya untuk memahami nilai-nilai dan sikap-sikap politik, orientasi politiknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, mungkin proses sosialisasi politik dalam keluarga yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi kognitif atau aktif itu mungkin bisa menjadi salah satu peran yang bisa dilakukan untuk mengurangi dan menyangkal kegiatan radikalisme dan rasisme di kalangan anak muda. Dari teman-teman yang ingin memberi penanggapan. Kalau saya ingin bertanya. Saya dengan Revalgar di sini berbicara. Simpel aja sih, mungkin saya ingin pendapat dari kalian, nggak usah dari buku atau dari materi apapun. Cuman saya ingin bertanya kayak organisasi itu bakal mempengaruhi pandangan politik kalian nggak sih? Ketika kalian ikut sebuah organisasi itu bakal mempengaruhi pandangan politik kalian nggak sih? Dari kalian aja, dari pandangan kalian aja, jangan dari buku. Kalau dari buku, mungkin terlalu flat gitu ya. Mungkin dari kalian aja sendiri yang udah memiliki pandangan politik yang cukup menurut saya sendiri ya. Itu aja sih, terima kasih. Kalau aku sih secara garis besar kita akan bisa dengan sangat 100% sangat bisa gitu. Karena justru organisasi itu sebagai pemicu seseorang untuk next step ke sebuah kancah perpolitikan. Karena sebenarnya sosialisasi politik ataupun mata kuliah kita diplomasi dan komunikasi politik, ya langkah ke depannya, final step-nya adalah kita terjun ke dunia politik. Menurut saya sih itu untuk yang pertanyaan. Jadi menurut Pak Syaf ini 100% organisasi itu bisa mempengaruhi pandangan politik seseorang ya? Yes, sangat menurut saya. Karena berarti secara tidak langsung dalam sebuah organisasi itu maksudnya banyak tersirat pesan persuasif akan sebuah politik berarti. Iya, akan banget itu pasti akan mindset muncul. dia. Pasti. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Syaf. Silakan Mas Rinaldi Amar. Ya, tadi kan untuk penanggap pertama sangat bagus tentang radikalisme ya. Jadi saya membawa tentang politik money gitu ya. Politik money, gimana sih ya kita sebagai orang komunikasi bisa
mengubah image tentang politik money itu menjadi politik yang sehat gitu. Biar bisa goals-nya itu komunikasi yang persuasif gitu ya, bisa mengubah masyarakat, mohon maaf, ada ruang lingkup kecil di suatu desa, kadang pandangannya kan tentang politik itu miss untuk mengubahnya. Itu kalau diri saya sendiri ya, diri saya pribadi sebagai saya generasi muda dan terpelajar dan juga mempunyai pengetahuan mengenai politik melalui kuliah saya. Nah itu kalau misal di desa bisa juga kita melalui partisipasi ke pemilu. Nah itu kan biasanya untuk tim-tim yang mengurusi pemilu-pemilu di pilkada-pilkada di pedesaan itu kan biasanya diambil dari generasi-generasi muda ya. Nah, itu kita bisa berpartisipasi melalui itu dan bisa menyampaikan bagaimana sih sosialisasi politik yang baik dan bagaimana sosialisasi politik itu bisa diterima masyarakat dan bagaimana kita bisa membawakan sosialisasi politik itu dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat yang kebanyakan berpendidikannya rendah gitu kan. Nah itu saja itu satu dari saya sih. Jadi dalam bentuk campaign gitu ya, campaign dalam sebuah desa gitu ya, untuk bisa menjadikan contoh desa-desa yang lain begitu ya. Kalau saya ketahui saat ini mungkin desa, jadi kan ada beberapa desa yang sudah menyadarkan dirinya bahwa desa ini adalah anti money politik, dan itu pun juga dapat dukungan langsung dari Komisi Pemilihan Umum dan juga beberapa staf pemerintahan yang ada di daerah itu. Tuh. Silakan yang terakhir mungkin Mbak Putri Agustina yang mau memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Novita. Saya ingin menanyakan nih, sekarang kan banyak anak muda khususnya yang menggunakan media sosial atau media digital itu untuk mencari informasi terkait politik. Dan itu apakah juga dengan media digital itu mereka juga mencari referensi mengenai pilihan politiknya mereka gitu. Ya, kalau jawaban dari saya adalah sekarang era masyarakat kita udah beda, di mana kemajuan teknologi, salah satunya adalah kemajuan teknologi digital, telah merubah banyak hal dalam tatanan kehidupan kita. Salah satunya adalah digitalisasi informasi, di mana sekarang informasi itu gampang banget untuk diakses. Kenapa anak muda dan kebanyakan orang bahkan lebih milih media digital untuk media informasi, salah satunya tentang pengetahuan politik, karena satu, dia real time, cepat, lebih mudah. Terus dia juga gampang tren. Kita nggak cuma dapat informasi secara digital cuma dari media online aja, tapi media sosial pun sekarang udah jadi media yang menyebarkan pengetahuan ataupun informasi terkait politik itu sendiri gitu. Terus yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita sebagai anak muda dan pengguna aktif media digital, media sosial itu supaya tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mengalami disinformasi ataupun misinformasi terkait isu politik itu sendiri adalah literasi media digital. Kenapa? Karena pentingnya literasi media digital itu kita bisa memahami mana sih isu politik yang hoax, mana sih isu politik yang itu tujuannya untuk ujaran kebencian, terus mana sih isu politik yang itu memang disampaikan oleh media yang punya keberpihakan terhadap kelompok tertentu yang memang misalnya sekarang media aja yang punya atau yang punya bisnisnya itu ya orang yang secara aktif berkecimpung di dunia politik gitu. Berarti kaum muda harus bisa memilih mana yang berita yang bisa dia konsumsi dan mana yang enggak, benar kan? Ya, filter tadi. Karena literasi digital itu meliputi bagaimana pemahaman kita untuk menyaring informasi, mana yang valid, mana yang itu merupakan informasi yang diputarbalikan, mana yang memang sangat berpihak, karena media itu yang punya bisnisnya ya orang yang berkecimpung di dunia politik secara aktif, bahkan ketua partai. Gitu. Itu kan tadi dari media digitalnya. Terus pendekatan-pendekatan apa aja sih yang bisa pemerintah lakukan khususnya untuk kaum muda? Kan secara jumlah kayak pemilih untuk usia muda kan lebih banyak gitu. Bisa dibilang lebih banyak gitu. Gimana?
pendekatan-pendekatan apa aja? Oh, boleh nambahin lagi ya? Oke, silakan. Oke, jadi kalau pendekatan pemerintah untuk kita anak muda supaya lebih aktif lagi dalam dunia politik sebenarnya sudah banyak banget. Contohnya apa? Kontes digital. Kita sering lihat KPU, terus kementerian, pemerintah setempat, pemerintah daerah, kota kabupaten bikin kontes short movie, poster, isi ilmiah, terus iklan layanan masyarakat. Untuk kita sebagai anak muda untuk berkarya, tapi temanya politik. Misalnya ajakan untuk menggunakan hak pilih, ajakan untuk gak golput, ajakan untuk nggak kemakan hoax, ajakan untuk nggak mau menyebarkan ujaran kebencian gitu. Dan secara langsung pemerintah juga memberikan pendekatan ataupun sosialisasi politik secara langsung. Contohnya kayak misal sosialisasi ke SMA, di mana anak-anak SMA merupakan pemilih pemula yang 17 tahun, mereka nggak ngerti sama sekali konsep politik, bagaimana menggunakan hak pilihnya. Biasanya kayak gitu, kita juga ngalamin kan dulu pas kita di SMA pasti dapat sosialisasi politik gimana pentingnya kita sebagai generasi muda untuk menggunakan hak pilih kita, karena kita merupakan bagian dari warga negara yang juga menentukan masa depan negara kita sendiri gitu. Kita simpulin aja kali ya, kayak inti dari diskusi kita tuh apa sih gitu. Betul. Kesimpulannya adalah kan sosialisasi politik tentunya sangat penting ya buat kita, apalagi untuk lingkungan kita berada gitu, dan juga menjadikan suatu individu menjadi tahu bahwa terhadap dalam kehidupan politik itu lingkungan masyarakat dan juga lingkungan budayanya. Sosialisasi politik juga menjadikan kita memahami tentang gejala-gejala politik maupun masalah-masalah politik yang ada baik di masyarakat maupun juga dalam budaya yang bersangkutan. Terus juga agen-agen yang tadi yang terjadi di lingkungan kita gitu, dan secara tidak langsung kita juga selalu menemukan hal-hal itu berkaitan dengan sosialisasi politik itu. Mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sangat senang sekali bisa bertemu dan juga berdiskusi bareng dengan teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang menyaksikan video kita sore hari ini, dan tetap jaga kesehatan. Terakhir, terima kasih kepada Mas Nas sebagai dosen kita. Betul sekali, terima kasih. Itu salah satu yang telah memberikan materi-materi selama 1 semester ini, meskipun dalam kondisi pandemi dan online. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya bisa terserap kepada kita semuanya. Amin. Dan juga tentunya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang mungkin menyaksikan video kita sore hari ini ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang menyaksikan video kami hari ini, kalau memang berkenan untuk nge-share, di-share dan di-like, dan jangan lupa untuk subscribe subscribe juga channel kami juga ya, yang mungkin bisa menjadi sarana informasi untuk teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sekian, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Salam untuk keluarga dan rekan-rekan yang ada di sana. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.